Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara renungan pagi. Semoga pagi ini bacaan yang kita baca menjadi panduan kita untuk menjadikan kita sebagai orang-orang Kristen yang kuat. Efesus pasal 4 ayat 1 dan 2 demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kesatuan hidup umat yang baru. Saudara-saudaraku, 3 pasal sebelumnya kita sudah membaca dan kita sudah renungkan bahwa Paulus membeberkan kepada para pembacanya surat tujuan abdi Allah ini yang sedang berlangsung dalam sejarah titik tujuan abadi dari Allah yang sedang menciptakan satu kelompok dan komunitas baru, umat yang baru, melalui Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosanya dan dibangkitkan kembali dari kematian. Hal ini bukan berarti hidup baru melulu bagi segelintir orang dalam suatu masyarakat baru, tetapi Tuhan terus berproses. Tuhan tetap mencipta sejarah yang baru untuk memanggil umat-umat manusia datang kepadanya untuk menjadi satu bagian dalam keluarga umat yang baru ini. Kini dalam perdamaian dan penyatuan dengan Kristus, Paulus sedang berbicara untuk memberikan visi yang sungguh indah dan mengagumkan. Sekarang, Paulus beralih dari penuturan tentang masyarakat baru kepada penuturan tentang patokan-patokan baru yang harus dijalani sebagai umat-umat yang baru agar menjadi satu komunitas rohani yang kuat di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, Paulus memulai penjelasannya dengan menyebutkan, "Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan." Apa yang Paulus ingin katakan kepada jemaat Efesus? Maksudnya adalah Paulus ingin dikenal bahwa pesan yang disampaikan bukanlah pesan biasa saja, tetapi pesan yaitu Injil yang membuat dia terpenjara adalah karena Tuhan. Dalam wibawa kerasulannya, Paulus menjelaskan kepada orang-orang Kristen di Efesus bahwa ia sekarang memang sedang menjadi tahanan di Roma, tapi peristiwa ini dan status ini tidaklah memberikan kegentaran kepada Paulus untuk terus berkarya memberitakan Injil. Di dalam Tuhan, yang artinya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Mengenai hal ini, saudara-saudaraku, Paulus menyebutkan hal ini berulang kali untuk menunjukkan bahwa ia tidak malu dengan belenggu yang menahannya, karena ia tahu betul bahwa ia menderita bukan sebagai penjahat. Juga supaya apa yang ditulisnya kepada jemaat bisa terasa lebih lembut dan memberikan suatu hasil yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh Paulus. Setelah itu ia memperkenalkan dirinya. Sekarang ia menunjukkan ada beberapa petunjuk yang ditegaskan Paulus dalam bagian ini sebagai petunjuk ciri umat yang baru yang hidup di tengah-tengah masyarakat dalam kesatuan sebagai milik Kristus. Bagaimana membangun kesatuan sebagai tubuh Kristus? Yang pertama, saudara sekalian, kemurahan hati adalah tabiat umat yang baru. Ia menjelaskan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, dan tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Paulus mengemukakan dalam teks ini bahwa ada 4 kebenaran tentang kesatuan yang Allah inginkan dari umat yang baru ini, yang ia bentuk ini. Pagi hari ini kita akan memulai dari bagian yang pertama, dan silahkan mengikuti
pada edisi-edisi berikutnya untuk apa yang diinginkan Paulus, 4 kebenaran dasar pembentuk kesatuan Kristus. Yang pertama, tabiat yang dimiliki oleh umat baru adalah kemurahan hati, yang ditunjukkan dalam kerendahan hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Kerendahan hati adalah syarat terciptanya kesatuan. Orang yang belum mengenal Kristus tak akan mungkin memiliki kerendahan hati, sebab kerendahan hati adalah satu karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Sebagaimana Kristus yang datang dalam dunia ini merendahkan diri, bahkan lebih rendah daripada seorang budak. Orang yang rendah hati tak mengejar penghargaan, seperti seorang budak yang ada dalam pikirannya hanyalah melakukan yang terbaik bagi tuannya. Ia tak pernah meminta tanda jasa, penghormatan, dan penghargaan dari tuannya. Itulah sebabnya kerendahan hati menimbulkan kedamaian, karena tidak menuntut hormat dari orang lain. Dan menuntut hormat dari orang lain atau sanjungan penghargaan dari orang lain sebenarnya adalah kesombongan. Dan kesombongan berasal dari iblis. Karakter yang kedua adalah lemah lembut. Tabiat yang dimiliki oleh umat yang baru dalam Kristus adalah memiliki kelemah lembutan. Saudara, lemah lembut tidak sama dengan lemah. Tetapi lemah lembut adalah sifat yang kuat yang mampu menguasai dan mengendalikan kekuatan yang menggejolak dalam diri kita, dan melayani orang lain dengan sifat lemah lembut. Sifat ini sangat dibutuhkan oleh semua orang dalam kehidupannya. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan di tengah-tengah persekutuan kita di gereja. Apalah jadinya saudara-saudaraku jika yang terjadi adalah konflik, yang sering terjadi adalah kemarahan, yang sering terjadi adalah hal-hal yang merusak ketentraman. Saudara-saudaraku, rendah hati dan lemah lembut adalah dua sifat yang berpasangan. Orang yang lemah lembut tidak memusingkan hak-haknya, dan orang yang rendah hati tidak memusingkan jasa-jasanya. Kedua sifat ini mencolok sempurna dalam diri Tuhan Yesus yang melukiskan dirinya sebagai orang yang lemah lembut dan rendah hati. Selanjutnya, manusia baru adalah manusia yang memiliki kesabaran. Sifat sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak kita sukai atau yang kita benci sekalipun. Itulah sabar. Karena itu sabar berarti tidak marah terhadap hal-hal yang menjengkelkan atau hal-hal yang tidak kita sukai. Terakhir, saudara sekalian, saling membantu. Saling membantu berarti suatu kemurahan yang dilakukan untuk menolong sesama yang membutuhkan topangan. Saudara-saudara yang lemah lembut akan dapat mengerjakan ini, sebab orang yang lemah, kehadiran orang-orang kuat di sisinya pasti dapat menopangnya untuk menjadikan kesatuan yang indah. Saudara, demikianlah kerendahan hati, kesabaran, saling menjadi unsur mutlak bagi terciptanya kesatuan Kristen, baik dalam keluarga dan dimanapun ia berada. Saudara, betapa bahagianya dan tentramnya kehidupan umat Tuhan yang hidup dalam kemurahan hati, yang diwujudkannya dalam kerendahan hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Banyak masalah dan konflik yang sering terjadi, saudara sekalian, dalam seputar hidup kita karena kita belum belajar untuk memiliki karakter Kristus seperti tadi. Banyak masalah yang sering terjadi karena kita belum belajar rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu. Kiranya Roh Kudus, saudara sekalian, menolong kita untuk melakukan firman ini. Marilah kita berdoa.
Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Jadikanlah kami menjadi umat-umat-Mu yang kuat, menjadi umat-umat-Mu yang berkenan kepada-Mu dalam berbagai aspek hidup ini. Tuhan mengenali segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Engkau yang maha tahu bagaimana kerendahan hati mereka, bagaimana kelemah lembutan mereka, bagaimana kesabaran mereka, dan bagaimana kasih yang mereka punyai bagi sesama. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, jikalau sekiranya ada pendengar renungan pagi yang masih sulit untuk menguasai diri, untuk rendah hati, untuk tetap lemah lembut, dan tetap sabar dalam segala perkara, dan tetap terus menolong orang-orang yang memperhatikannya. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, supaya Engkau yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu ini. Dalam tangan-Mu kami serahkan sepanjang hari ini hidup kami, anggota keluarga kami, saudara-saudara seiman kami, sepersekutuan kami, dan semua yang datang dalam hidup kami di hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.